Ya baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dinihi wa kafa bi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah nabiyya ba'da ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, baiklah teman-teman, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali walaupun keterbatasan waktu dan tempat ya dalam pertemuan akuntansi bisnis syariah ya. Yang intinya sebenarnya akuntansi syariah ya tidak jauh beda dengan akuntansi bank syariah, hanya saja mungkin ini dari sisi aspek ke bisnisnya gitu ya. Kalau bank ya bang, dari sisi aspek perbankannya. Secara PSAK sama ya, secara PSAK-nya sama, yaitu sama-sama PSAK nomor 101 sampai dengan nomor 111 ya kalau tidak saya itu PSAK syariah. Ya, dalam memahami akuntansi syariah ini tidak jauh beda dengan akuntansi pada umumnya. Dan bahkan seharusnya teman-teman lebih memahami dasar-dasar akuntansi atau akuntansi perusahaan jasa terlebih dahulu untuk kenapa nih? Loh. Ada apa ini? Welcome up. Sini. Sudah Judin ya. Oke, sepertinya ini ada yang terbuka ini ya, PowerPoint-nya. Ya, saya lanjutkan lebih diutamakan lagi, lebih bagusnya lagi dan bahkan lebih baiknya lagi ya. Teman-teman sudah memahami akuntansi pada umumnya karena dasarnya dari sana ya, dasarnya dalam akuntansi ini memang pada akuntansi perusahaan jasa ya, hanya saja kalau di syariah itu kan dia tidak mengakui adanya riba ya. Memang akuntansi syariah ini kalau dilihat dia lebih mendominasi ke ini ya, ke perbankan memang. Tapi semakin berkembangnya zaman ini memang dibutuhkan suatu pedoman akuntansi yang benar-benar bisa digunakan untuk seluruh lapisan elemen bukan hanya keuangan syariah melainkan juga industri syariah. Yang berarti bukan cuma keuangan. Ya, baiklah. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai akuntansi qard ya, yaitu utang piutang ya. Akuntansi qard itu akuntansi utang piutang. Tapi berbeda ya, utang piutang di sini adalah utang piutang yang memang tidak ada imbal hasil sedikit pun dan bahkan lebih diutamakan lagi yaitu menjadi sedekah ya, menjadi sedekah. Karena pada qard ini, utang piutang ini, pinjam meminjam ini adalah transaksi yang masuk dalam kategori tabaruk ya. Yaitu transaksi sosial, transaksi yang memang dia tidak mengharapkan apa-apa selain ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba share screen ya, semoga tidak ada masalah. Oke, teman-teman udah lihat ya akuntansi qard ya. Baru dibilang masalah ya, ternyata masalah. Oke, sudah tidak masalah lagi sepertinya, ini udah mulai jalan.
Teman-teman masih dengar saya ya? Ini saya agak-agak ngeblank di sini ya. Oke, court ya tadi yang saya katakan, court itu adalah transaksi yang lebih kepada kata baru atau apa namanya tidak adanya imbal hasil ya. Tapi di Timur Tengah sana saya pernah mendengar ya kalau court itu sama ya dengan mudharabah ya, dengan mudharabah atau namanya itu muqaradah ya, muqaradah atau qirat ya, qirat, muqaradah ya, sama dengan mudharabah. Tapi kalau di Indonesia court-nya itu bukan mudharabah ya, court itu adalah court ya. Court-nya itu ya adalah yang utang piutang dengan tanpa adanya imbal hasil ya. Kalau mudharabah kan pinjam meminjam tapi dia dalam sektor produktif dan memang dia ada imbal hasil ya, ada bagi hasil ya dan juga ada bagi kerugian. Nah, itu kalau apa namanya mudharabah. Nah, tapi kalau di Indonesia itu court itu dia lebih kepada sektor sosial ya. Dan bahkan lebih kepada ke sedekah ya. Oh ya teman-teman, ada yang pernah dengar ini enggak apa tuh hadis ya, hadis ya. Jadi meminjamkan uang ya itu ternyata lebih utama daripada sedekah ya. Kenapa? Karena meminjamkan uang, terutama meminjamkan uang pada orang-orang yang memang membutuhkan untuk konsumsi ya, untuk konsumsi primer, ya itu mereka lebih membutuhkan daripada yang kita berikan sedekah pada orang yang mungkin dia belum tentu membutuhkan gitu ya. Nah, dengar nggak? Halo? Saya kedengaran nggak sih? Kedengaran, Pak. Ya, ada yang pernah dengar hadis itu atau ada yang pernah dengar seperti itu? Halo? Belum, Pak. Oh, belum ya? Iya, jadi itu ada ya, kalau satu hadisnya. Jadi meminjamkan uang ya, tapi di sini meminjamkan uang untuk yang membutuhkan untuk kebutuhan primer ya, bukan untuk yang berfoya-foya, bukan. Nah, jadi itu lebih utama daripada kita memberikan sedekah ya. Karena kalau meminjamkan uang itu dia pasti lagi butuh ya, terutama untuk orang-orang yang memang dia sedang membutuhkan untuk kebutuhan primer. Yaitu untuk makan ya, untuk makan apa namanya untuk ya untuk konsumsi gitu ya, bukan untuk berfoya-foya. Nah, ini ada beberapa dalilnya sebenarnya, tapi ini lagi hang nih. Teman-teman nggak bisa lihat nggak ininya? Nggak kan ya? Saya hang nih. Loading Nggak dulu. bisa, Pak. Ya? Kenapa? Nggak bisa ngelihat. Iya, saya hang ini. Ngeblank. Tapi kameranya jalan. Bisa ngeblank, tapi kameranya jalan. Oke lah, ya nggak apa-apa lah ya. Jadi Court itu kalau di dalam pengaplikasiannya di Indonesia itu biasanya buat talangan dana haji ya, untuk peminjaman apa namanya cash advance ya. Lalu untuk apa biasanya tuh kalau di perusahaan-perusahaan itu ada koperasi ya. Itu untuk pinjaman-pinjaman karyawan ya. Nah, itu Court ya. Jadi dia hanya pada tataran internal ya, internal saja. Nah, itu court. Nah, court ini akuntansinya sebenarnya pendek ya, sedikit apa namanya nggak banyak gitu ya. Itu apa namanya biaya court pada kas gitu aja ya. Pada kas pasti, bukan pada utang ya. Biaya courtnya itu adalah debit ya, kasnya itu kredit. Nah, lalu ketika dia menjadi sedekah ya, nah court ini bisa menjadi sedekah teman-teman ya. Court ini bisa menjadi sedekah. Itu jadi courtnya itu diikhlaskan. Nah, akuntansinya itu adalah sedekah pada biaya sedekah pada biaya court ya. Jadi courtnya dihapus menjadi biaya sedekah ya. Biaya sedekah pada biaya court ya. Nah, itu adalah akuntansi court ya. Ya, sayang sekali ini kok gangguan ya. Aduh. PowerPoint-nya gangguan ya, jadi tidak bisa dibuka ya. Jadi seperti itu ya, itu mengenai apa namanya
akuntansi qard ya, qardul hasan ya. Kalau bahasa itu qardul hasan itu pinjaman yang baik. Nah, nanti pertemuan-pertemuan berikutnya saya akan membahas mengenai akuntansi salam, yaitu akuntansi mencatat transaksi salam, itu transaksi yang pembayarannya di muka tapi penyerahan barang itu di akhir. Nah, pada akuntansi salam itu akan ada beberapa hal yang akan menarik kita bahas, yaitu mengenai jaminan yang diberikan oleh si penjual kepada si pembeli. Kenapa sih penjual ngasih jaminan? Karena si penjual itu sudah menerima dananya tapi belum memberikan barangnya, ya, sehingga boleh saja ada jaminan ya dari pihak si penjual kepada si pihak pembeli. Nah, nantinya ketika ada jaminan, nanti akan ada beberapa peristiwa apa ya, kejadian-kejadian gitu ya. Misalkan seperti jaminannya itu dicairkan. Kenapa kok bisa dicairkan? Karena barang salam itu yang dijadikan dijadikan jual belinya ternyata tidak sesuai dengan harapan atau kualitasnya di bawah dari yang diakadkan. Nah, itu bisa saja ada pencairan jaminan ya. Nah, untuk pencairan jaminan ternyata bisa ada kemungkinan ya, seperti jaminannya ternyata lebih tinggi daripada harga, jaminannya itu lebih rendah daripada harga. Nah, lalu bagaimana ketika akad salam itu misalkan ketika selesai ternyata tidak sesuai dengan yang diinginkan, bisa akad salamnya dituntaskan pada saat itu juga atau diperpanjang ya, disalamkan lagi ya. Nah, itu nanti ya ketika mempelajari transaksi akuntansi salam ya. Lalu ada lagi akuntansi istisna, yaitu pembayaran per termin ya, yaitu bagaimana pencatatan akuntansi ketika barang itu baru diselesaikan berapa persen ya. Lalu bagaimana pengakuan ketika adanya akuntansi pada suatu proyek yang beda paket tapi dia masih satu bagian gitu. Misalkan bikin jalan tol ya, Nah, dalam jalan tol itu kan tidak hanya jalan ya teman-teman ya, tapi juga ada rambu-rambu. Nah, ternyata dalam pembuatan jalan tol dengan rambu-rambu tol itu ternyata beda tuh ya, itu beda. Dan bagaimana pencatatannya? Nah, itu ya. Nah, itu merupakan akuntansi istisna ya, akuntansi istisna, yaitu bagaimana pencatatan transaksi. Nah, biasanya istisna itu terkait dengan proyek-proyek besar ya. Kenapa proyek-proyek besar? Karena yang memiliki tender ini ya, pemilik tender ini dia tidak memiliki dana yang cukup, atau yang menang tender ini dia tidak memiliki dana yang cukup untuk menyelesaikannya apabila dia menggunakan dana pribadi dia gitu kan. Sehingga dia meminta pembayaran terlebih dahulu ya sebesar yang dia kerjakan. Nah, makanya itu istisna ya. Istisna. Mungkin teman-teman sudah pernah belajar lah ya di fikih muamalah ya, mengenai apa itu istisna, apa itu salam. Nah, makanya kan dalam mata kuliah akuntansi syariah ini sering sekali saya ucapkan ke teman-teman ya bahwa harus ada mata kuliah mata kuliahnya, yaitu akuntansi perusahaan jasa ya, akuntansi perusahaan dagang, fikih muamalah, mikroekonomi syariah. Nah, itu merupakan penguat ya agar teman-teman ketika masuk ke akuntansi syariah ini dalam keadaan yang sudah memiliki bekal, yang sudah memiliki kalau dibilang tuh udah ada ininya, dasarnya gitu ya. Oke, teman-teman, saya harapkan juga teman-teman sudah memiliki buku ya, terutama memiliki buku dasar-dasar akuntansi. Itu merupakan suatu hal yang sangat diperlukan sekali ya dalam mata kuliah akuntansi ini, karena ya amatlah janggal ya apabila kita belajar tapi kita tidak punya buku ya. Oleh karena itulah milikilah buku ya, siapapun penulisnya, yang penting tentang akuntansi ya, tentang akuntansi. Dan itu ya dia membahas akuntansi ya. Sudah banyak ya. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Mengenai akuntansi qard tadi ya, nanti kita akan bahas akuntansi salam dan akuntansi istisna ya, karena tadi ada problem ya. Saya share screen PowerPoint ternyata hang, yang ngeblank ya.
Saya khawatir kalau diulang lagi dia malah mati, ya. Ngeblank secara keseluruhan. Ya, jadi seperti itu. Mohon maaf yang baru gabung, tadi saya sudah rekam, mungkin nanti bisa lihat ya di hasil rekaman saya. Atau ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Oh ya gini teman-teman ya, kalau ada teman-teman yang ingin meminta kelas tambahan di luar dari kelas yang ada ya, istilahnya apa ya, pengayaan ya teman-teman ya, bukan penganiayaan ya, pengayaan ya. Saya sangat terbuka sekali ya membahas mengenai dasar-dasar akuntansi ya. Nah ini saya akan mungkin akan ada bukunya ya. Untuk kelasnya sendiri itu gratis ya, saya tidak meminta bayaran ya, tidak memungut bayaran sedikit pun ya. Akan tapi syarat satu teman-teman harus punya buku ya, harus punya bukunya ya, punya buku gitu loh. Jadi kalau nggak punya buku ya gimana mau belajar ya. Jadi minimal tuh teman-teman tuh udah baca gitu ya, udah baca bukunya ya. Jadi seperti itu. Ya, ada yang mau tanyakan? Ada yang mau ditanyakan? PPT-nya mungkin bisa, Pak. Oh iya, PPT-nya mungkin bisa di grup, ya, Pak. PPT tetap akan saya share ya, tapi teman-teman jangan berpegang pada PowerPoint yang saya kirim ya, tapi lagi-lagi harus memiliki buku. Kenapa? Karena nanti teman-teman ketika mau lulus ya itu kan harus ada bukunya. Apalagi nanti ketika teman-teman itu akan masuk ke dalam dunia kerja. Kalau misalkan teman-teman itu nggak punya bukunya, nah itu ketika ingin mengulang kembali itu sulit ya. Kalau nyari-nyari PPT saja ya tetap akan saya tapi akan sulit sekali kalau nggak punya buku itu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Halo? Bulan Purnama baru gabung ya. Apa-apa nanti saya kirim aja rekamannya ya. Oke, tidak ada yang ditanyakan? Iya Pak, cukup. Tidak Pak, cukup. Oke, terima kasih. Kalau memang tidak ada, kita tutup dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.